People, balik lagi sama aku Inge Anugrah di sini, dan kali ini aku ditemani oleh Kak Asti Gustiasi dan Kak Toto Sumarna dari Cemara Paper. Cemara Paper adalah komunitas inspiratif yang telah membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berkarya. Cemara Paper, kelompok disabilitas yang mengubah sampah kertas jadi karya seni berkelas internasional. Berkolaborasi dengan SLB Cicendo Bandung, Cemara Paper sudah berdiri sejak tahun 2018. Jadi sekarang kita akan mengupas tuntas semuanya tentang Cemara Paper ini. So, let's go. Halo, selamat datang di Hopcast. Selamat siang. Selamat datang dan selamat siang. Selamat siang juga. Terima kasih untuk waktunya sudah nyempetin datang dan sharing sama Hope People di sini. Dan seperti biasa, jadi semua narasumber kita tuh biasanya aku kasih kertas untuk menuliskan hope-nya dulu. Dan nanti akan kita bahas setelah selesai acara Hopcast-nya. Oke, aku kasih dulu ya kertas dan pennya. Terima kasih. Terima kasih Kak Toto. Terima kasih Kak Asti. Oke, mungkin boleh diceritakan dulu nih awal mulanya ke Hope People, bagaimana ini terbentuk, apa yang menjadi inspirasinya Kak Toto, Kak Asti sampai ada Cemara Paper ini. Ya, baik. Selamat siang, perkenalkan saya Asti dari kelompok disabilitas daur ulang kertas Cemara Paper yang lokasinya berada di Jalan Cicendo. Mula pertama berdirinya kertas daur ulang Cemara Paper awalnya dari Jalan Cemara dulu ya. Dari Jalan Cemara kami dibina oleh CSR PT Bio Farma pada tahun 2018 dan di sana sekelompok teman-teman disabilitas kami terdiri dari 11 orang. Yang menjadi visinya nih, kenapa sampai ada Cemara Paper? Ya, visinya adalah memberdayakan disabilitas. Ya. Bagaimana sih supaya disabilitas itu tidak hanya begini, tapi harus begini. Tidak berupa materi, tapi kita juga ada sedikit ilmu yang perlu kita berikan. Dan keduanya memanfaatkan limbah yang sudah tidak terpakai. Kalau Kak Asti sendiri, apakah mungkin ada pihak keluarga atau kenalan yang memang dengan kebutuhan khusus sampai punya hati mau membantu mereka ini? Awalnya kalau sampai kita terlibat di SLB, kami kan dari tahun 2022, dari 2021 awalnya di Cemara Paper, kemudian pindah ke Jalan Cicendo ke SLB Negeri Cicendo, dan kami memberikan pelajaran tentang membuat kertas daur ulang pada teman-teman tuli di SLB. Oh, teman-teman yang tuli? Iya. Jadi yang diberdayakan teman-teman yang tuli ya? Iya. Atau ada lagi yang lain mungkin yang nggak bisa bicara atau mungkin yang ya itu tuli tidak berdengar dan tidak bisa bicara. Boleh saya tambahkan? Boleh, silakan. Jadi begini, 2018 itu pada waktu Cemara Paper didirikan, itu awalnya karena mungkin pihak Bio Farma melihat bagaimana sih caranya disabilitas bisa berkarya, disabilitas bisa berdaya. Jadi mereka akhirnya mencari teman-teman disabilitas, kurang lebih yang 11 orang tadi, untuk dibina dan dilatih untuk membuat kertas daur ulang. Jadi awalnya kami tidak tahu apa itu kertas daur ulang itu seperti apa tuh nggak tahu. Jadi hanya karena ada pelatihan itulah tadi dan terkumpullah 11 orang. Nah itu daksanya macam-macam. Disabilitas macam-macam. Ada yang seperti budak saringan, ada yang lopis, ada juga yang CP, cerebral palsy, macam-macam. Nah seiring waktu, dikarenakan kan namanya disabilitas itu pasti memerlukan penanganan khusus. Apalagi di kertas itu memerlukan fisik untuk mengangkat triplek dan sebagainya. Seiring waktu berkurang, tersisa 3, 1 CP, 1 lopis dan
ibu. Nah, dikarenakan di Jalan Cemara itu sifatnya sewa tempat, kemungkinan dari pihak Bio Farma juga melihat ini kalau tidak dilanjutkan juga memang suatu kesalahan besar gitu ya. Sayang kalau tidak dilanjutkan. Akhirnya carikanlah tempat baru. Dapatlah di SLB Negeri Cicendo. Itu pun berkat Bio Farma juga. Jadi Bio Farma tidak hanya memberikan pelatihan, juga sarana, juga alat-alatnya. Nah, dari alat-alat itu kan ada satu pertanyaan. Bagaimana alat-alat itu istilahnya bisa dipergunakan dengan maksimal? Berarti harus dibeli dong barangnya, produksinya harus dilanjutkan. Nah, Bio Farma pun support untuk itu. Mungkin itu dulu. Oke. Dan ini kan pastinya butuh skill dan pelatihan ya. Betul. Proses pelatihannya sendiri yang memberikan siapa nih ke anak-anak SLB ini? Kalau untuk anak SLB, ibu. Langsung ibu yang latih? Iya, kalau untuk anak SLB. Tapi sebelumnya ibu juga alhamdulillah dapat guru yang memang expert di bidang itu tentang kertas. Jadi memang betul-betul sampai saat ini pun masih mendampingi. Oke. Jadi kalau misalnya ibu ada kendala tentang A, tentang B, ada tempat curhat deh istilahnya. Bagaimana sih kalau ada kendala untuk kertas seperti ini, ada kendala tentang misalkan pewarnaan seperti ini, itu sampai saat ini tetap bantu. Oke. Sampai ya alhamdulillah Balai Kertas pun mengakui kualitas kertas kita. Oke, dari anak-anak SLB ini kayak disaring dulu mana-mana aja yang kira-kira bisa bekerja atau usia tertentu baru boleh mulai join program ini atau gimana? Enggak, tuh Bu. Kebetulan pada waktu itu pas kenaikan sekolah. Jadi anak-anak itu dibawa keliling. Dibawa keliling ke tempat-tempat untuk pembelajaran karya craft seperti melukis, seperti tata boga. Jadi anak-anak tuh dibawa keliling oleh desain gurunya. grafis pun ada. Kemudian ke tempat kita, ke Cemara Paper kan, masuk ke ruangan kita, mereka memilih. Ya, ada beberapa orang tidak tertarik dengan pekerjaan kita gitu. Tapi ada 4 anak nih yang tertarik. Tiba-tiba aku mau di sini. Gitu. Mereka tertarik, kemudian ya sudah masuklah mereka belajar kita bagaimana caranya membuat kertas. Ya, terutama tentang attitude ya, Pak. Iya. Jadi sebenarnya kami itu bukan siapa-siapa. Kami hanya bisa memberikan kepada anak-anak itu bukan secara keilmuan yang khusus ya. Karena kami bukan guru. Kami hanya bisa menyampaikan apa yang kami bisa. Tapi mungkin di balik itu semua ada misi di mana bagaimana sih caranya disabilitas itu bisa berkarya dan bisa berdaya tadi. Jadi kami kepada mereka itu bukan mengajarkan bagaimana teknik membuat kertas sih sebenarnya. Tapi mengajarkan attitude itu yang baik seperti apa. Bahwa di lingkungan itu ternyata seperti inilah kenyataannya. Makanya ibu setiap ada acara pameran, kalau ada kesempatan mereka kita bawa. Juga kalau ada acara workshop di luar, mereka juga kita tampilkan supaya kepercayaan tingginya ini makin tinggi lagi. Percaya dirinya semakin muncul. tinggi. Oke. Terus ini yang dihasilkan tuh apa aja nih selain kertas? Produk turunannya Produk banyak. turunannya banyak. Oh, oke. Dan ini ikut kompetisi kah atau ikut pameran-pameran terus atau mancanegara, lokal? Ya, pameran. Sering ikut pameran. Dan kalau untuk mancanegara, ketika kami pameran di Inacraft, banyak pengunjung dari luar sana melihat tertarik dengan produk kita yang akhirnya memesan untuk dibawa ke Amerika. Oke. Contoh kipas, kemudian payung, dibawa ke Australia. Buku-buku ke Malaysia. Buku-buku apalagi. Sampai kita ke Malta pun nyampe. Ke negara Malta itu udah sampai buku kita. Terakhir kemarin orang Jepang sendiri yang datang ke kita. Oke. Penelitian kita. Penelitian untuk kertas daur ulang. Dan disabilitas. Gitu. Keren.
Oke, ini kalau produk-produknya sendiri, Hope People misalnya pengen lihat dia, pengen purchase, itu bisa dilihat di mana nih? Untuk Hope People, barangkali ingin melihat atau mengetahui tentang Cemara Paper, produknya bisa dilihat di Instagram, Cemara Paper 08, atau juga di Google Map. Di Google Map juga ada. Klik Cemara Paper. Tinggal klik tentang Cemara Paper pasti akan keluar. Apalagi kalau tentang berita-berita di Google itu udah muncul semua deh. Tentang daur ulang pasti muncul Cemara Paper. Oke, awesome. Boleh diceritakan nih bagaimana dengan proses produksinya yang dilakukan oleh Cemara Paper? Nah, Baik. silakan Ibu. Proses membuat kertas, awalnya itu kertas yang sudah dipotong-potong, yang sudah Strider. di slider. Karena kami menerima kertas yang sudah di slider. Nah, kemudian kita rendam dengan air, cukup dengan air. Setelah itu kita giling, karena kita ada mesin giling kan di tempat workshop. Digiling, kemudian masukkan ke dalam bak pencetakan yang sudah berisi air. Nah, setelah itu kita cetak menggunakan alat screen. Nah, kemudian kita tempelkan di triplek di dinding. Nah, setelah itu kita press. Dan setelah itu kita jemur. Oke. Gitu. Nah, kalau udah jadi kertas baru ke produk tuh. Ada Setelah- yang ke amplop, Setelah jadi kertas. ada yang ke map, ada yang ke buku, ada yang ke kap lampu, ada yang ke payung. Ya, Tergantung kembali inspiratif. ke kreativitas kita aja. Oh, oke. Untuk creativity ini kayak dikasih kebebasan untuk anak-anak menciptakan atau Belum. memang sudah ada template-nya? Belum. Untuk anak-anak belum belum. sampai. Karena Oke, prosesnya panjang. Salah Iya. satu contoh seperti ini kan kita hanya lihat sepintas. Iya. Oke. Ini casing HP kita buat dari kertas juga. Ah. Sampai kita memikirkan kalau pameran gimana sih supaya menarik, kita kadang-kadang pakai baju dari kertas gitu. Oh, Gitu. Nah, dan itu semua juga secara muncul secara idenya tuh nggak aneh, tiba-tiba kebanyakan. Jadi pas lihat kenapa nggak buat ini, pas lihat kenapa sampai kemarin pun waktu BNI pesan ke kita pun itu semuanya secara tiba-tiba. Pengennya model kayak gini gitu. Desainnya pun mendadak semua. Kenapa mereka suka? Jadi udah ada orang desainnya juga di dalam Cemara Paper. Nah, inilah salah satu tantangan bagi kami Cemara Paper dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya. Alhamdulillah kami dibantu teman-teman dari kampus. Baik, Akademisi. pokoknya se-Bandung itu terus terang anak kampus banyak bantu kami deh. Dari pembuatan Instagram, dari mulai pembuatan komponen profile, pembuatan macam-macam. Desain pun kadang-kadang mereka yang buat. Dan mereka yang bantu memasarkan kita juga gitu. Meng-up kita juga di kampus-kampus, di mana-mana mereka. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada anak-anak kampus di Indonesia, khususnya Kota Bandung, yang betul-betul mau peduli, membangkitkan semangat kami untuk terus berkarya, karena memang tanpa mereka kayaknya kita bukan siapa-siapa sih. Kita banyak dibantu, baik itu kalangan akademisi, para dosen, juga yang tidak kalah penting yaitu tadi corporate banyak yang bantu kita. Dan prinsipnya kami bisa dibantu dengan artian kami tidak mau diberi cuma-cuma. Kami dibantu dalam hal order. Tapi kalau dari anak-anak kampus dibantu dalam hal kreativitas dan sebagainya. Oke, kalau ada nggak tantangan terbesarnya tuh selama ini rasanya ini nih tantangan terbesar Cemara Paper? Meyakinkan orang Meyakinkan orang untuk bahwa daur ulang itu kita harus kembali lagi pakai daur ulang. Karena kalau pakai kertas baru sama aja dengan menebang pohon. Oke. Dan jadi tiap kali pameran mesti ada produk knowledge-nya, produk Betul, sharing-nya. itu harus. Karena biar bagaimanapun satu pohon itu bisa menghancurkan berapa buku itu bisa dihasilkan dari berapa pohon gitu kan. Dan itu sama aja dengan menebang pohon. Tapi kalau kita pakai daur ulang, kita minimal bukan menghabiskan sampah ya, tapi mengurangi sampah. Karena sampah banyak kan daripada masuk ke kalangan tukang gorengan, apalagi dokumen itu sangat berbahaya sekali. Nah di kami
kertas-kertas itu bisa kita olah untuk Diolah. menjadi sesuatu yang lebih berguna. Bisa menjadi buku. Dan saya juga punya harapan besar dengan seperti itu kita bisa anak-anak sekolah itu nggak perlu beli buku deh gitu. Dan Buat itu udah aja. mulai jalan. Kita buat aja kertas gitu. Dan kita udah mulai berjalan itu. Ada keunikan tertentu mungkin dari hasilnya Cemara Paper? Ya, keunikan dari buku ya. Buku, Iya. kalau biasanya membuat buku mungkin di print atau di sablon. Kalau saya punya ciri khas sendiri dari bunga, Bunga asli. covernya, Atau istilahnya herbarium. herbarium. Kalau dulu itu. Jadi bunga dipres, dikeringkan, kemudian ditempel di cover buku Dan tanpa bahan apapun. tanpa bahan apa. Makanya kalau berubah warna ya wajar. Oh, oke. Kan ada bunga kering yang udah jadi, warnanya utuh kan. Iya. Saya nggak tahu pakai apa, tapi karena kami punya keyakinan kita harus alami, ibu cukup dipres aja. Dan warnanya memang agak sedikit mungkin ada berubah. Ada berubah. Ada berubah. Tapi itu alhamdulillah masyarakat senang. Oh, oke. Pengen lihat nanti gambar. Emang nggak? Cemara Paper ini kan udah internasional nih, mancanegara. Bagaimana sih prosesnya untuk bisa tembus sampai pasar internasional nih? Kalau secara proses ya tadi pertama di Inakrab. Tapi yang kedua yang jelas memang kita memanfaatkan situasi. Situasi? Ya dalam artian setiap ada acara berkunjung dari kalangan mancanegara ibu tuh selalu menulis di dalam bukunya. Setiap ada yang beli, khusus apalagi orang-orang tertentu, selalu di dalamnya ditulis sama ibu. Bahwa produk ini produk handmade, siapa yang buat, dan ditanda tangan khusus oleh ibu. Dan itu menjadikan menarik, dikala mereka sampai di negaranya itu disampaikan. Bahwa ini ada produk tertentu loh. Gitu. Seperti pernah contoh waktu di acara yang dihadiri oleh 64 negara Bu ya. Di Kemensos waktu itu. Dan mereka tertarik semua melihat karya kita itu, terutama buku. Yang terakhir di World Forum Island yang di Lombok, forum kepulauan. Dan di situ yang datang negara-negara kepulauan, termasuk Malta. Dan lebih menariknya lagi di situ ada ceritanya. Jadi ada dosen kita dari Indonesia waktu itu membawa buku kita ke sana. Bergambar bunga telang. Dengan ornamen bunga telang tuh. Ornamennya bunga telang asli. Di covernya itu. Nah, orang Malta itu beli minuman yang menurut dia itu minuman istimewa. Namanya Blue Lagoon katanya. Karena warnanya biru. Nah, setelah dikasih tahu bahwa itu berasal dari bunga telang, dia kaget. Bunga telang itu seperti apa? Ini loh bukunya. Akhirnya yang bukunya tadi cuman biasa-biasa jadikan bahan presentasi sama mereka. Bahwa ini bukunya menarik, berbahan daur ulang yang mengerjakan disabilitas dan seorang ibu. Yang mungkin saya bukan mengeksplor sananya ya, karena biar bagaimanapun mau seorang ibu, mau bapak atau disabilitas bukan, yang penting kan karyanya. Jadi saya kenapa nggak terlalu ini karena jangan sampai orang beranggapan disabilitasnya itu yang diangkat. Bebek karyanya deh yang diangkat. Karena bagi kami tidak ada istilah disabilitas sih. Semuanya sama di mata Tuhan. Ya gitu. Iya, atau karyanya memang bagus kan. Mau siapa yang kerjakan juga, yang penting karyanya yang dilihat. Iya. Oke, bagaimana sih respon dari anggota komunitas disabilitas nih terhadap kegiatan daur ulang ini? Kalau respon sampai Dari saat ini anggota biasa-biasa sih. Oh, biasa aja. Karena gini ya, mungkin di disabilitas belum seperti di negara luar. Dan kita lebih banyak kadang-kadang mereka punya dunianya sendiri. Kelompok ini ya tentang ini, kelompok ini tentang ini gitu. Jadi belum bisa bahwa ini loh karya teman kami itu belum. Belum. Ya mudah-mudahan semakin banyak yang baik, semakin banyak muncul, mudah-mudahan disabilitas semakin bisa diakui dan betul-betul dihargai lah. Dihargai. Bagi saya bukan dihargai orangnya, tapi karyanya. Dan disabilitasnya dihormati. Karena kalau karya boleh dihargai, tapi disabilitas harus dihormati. Bahwa di mata Tuhan nggak ada yang beda. Nah, kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya merasakan betul. Saya sebagai suami dari seorang ibu istri yang punya disabilitas itu tantangan. Bagaimana caranya
bahwa orang itu meyakinkan orang bahwa nggak beda loh disabilitas itu gitu. Dan itu kadang orang suka melihat ada beda, padahal nggak ada beda. Dalam perlakuan pun kita harus sama, hak dan kewajiban pun sama. Iya. Mungkin itu. Bagaimana dengan apresiasi dari mancanegara nih terhadap hasil karya Cemara Paper? Alhamdulillah bagus. Dan Responnya mungkin beda ya. Nah ini yang sedikit menarik. Orang Indonesia lihat buku Cemara Paper pengennya rapi. Potongannya rapi, covernya bagus, gitu kan. Kalau orang luar bukan. Ingin natural padanya. Natural. Jadi kalau kita potong sobek-sobek pun biar aja. Dan mereka suka seperti itu. Jadi yang dilihat sama mereka bukan bukunya. Prosesnya yang dihargai. Itu bedanya. Kalau Indonesia, biarin aja bukunya seperti apa, yang penting hasilnya bagus sudah. Rapi gitu, yang penting itu beda. bagus. Jadi kita harus bisa betul-betul memberikan pemahaman daur ulang tuh seperti ini loh gitu. Iya, lebih real, lebih raw. Iya. Oke, bagaimana nih tanggapan kakak-kakak soal House of Hope sebagai sebuah yayasan yang kita kan mengempower anak-anak kebutuhan khusus supaya mereka bisa bekerja, nantinya bisa menghasilkan sendiri. Dan ini kan belum banyak ya. Iya, mungkin ada tanggapannya atau mungkin ada kesempatan anak-anak bisa kolaborasi dengan Cemara Paper. Oh iya. Kalau mereka lebih diberdayakan ke bidang UMKM, dia bisa berdiri sendiri, itu akan lebih indah dikala mereka bisa membuat sesuatu yang buat orang bangga. Karena dengan hasil apa yang dia dapat, itu akan penghargaan kan beda. Sebagai contoh, ada teman disabilitas yang bisa membuat batik dengan kaki. Nilainya itu bisa 10 kali lipat dengan batik yang dibuat oleh orang normal. Tapi kebanggaannya dia pun berangkat bahwa dia itu sama. Secara kualitas sama, secara hak dan kewajibannya sama. Dan itu lebih mulia menurut saya. Lebih cenderung ke keahlian deh kalau menurut saya. Diajarkan keahlian supaya mereka lebih bisa mandiri dan bisa membuktikan juga bahwa disabilitas bisa. Oke. Dan disabilitas jangan hanya bisa menerima tapi harus bisa memberi. Oke, terakhir nih, apa sih harapan dan rencana ke depan dari Cemara Paper dalam memperluas jangkauannya untuk lebih lagi kasih dampak positif bagi komunitas disabilitas? Kalau harapan dan rencana ke depan sih, yaitu tadi saya tidak menutup disabilitas atau bukan, tapi ingin mengajarkan pada anak-anak SD, khususnya SD pedalaman, SD di luar pinggiran lah terutama, karena kebutuhan mereka tentang buku itu masih dianggap mahal. Tapi kalau kita bisa mengajarkan pada mereka cara membuat buku dengan bahan yang sederhana, dengan bahan yang murah, kenapa tidak menjadikan buku itu barang yang bernilai bagi mereka tanpa membeli? Dan alangkah lebih indahnya lagi kalau kita bisa orang-orang disabilitas itu bisa membuktikan juga bahwa disabilitas pun mampu loh untuk memberikan sesuatu kepada mereka yang tanda kutip secara finansial mereka tidak mampu, tapi kita punya kemampuan nih. Kenapa tidak dikolaborasikan seperti itu? Dan terus terang untuk tahap uji coba, kita udah uji coba di beberapa SD, kita ajarin sama pesantren juga Bu ya. Kita ajarin free. Tapi kan kita tidak mungkin free terus. Harus ada yang men-support nih supaya program itu bisa berjalan. Karena buku itu tidak perlu harus bergaris, tidak perlu harus ukurannya standar, yang penting bisa dipakai nulis, kan gitu. Nah, dengan kita buat buku, saya harapkan sekolah-sekolah yang di daerah itu yang tidak mengenal internet, yang masih kurang tentang dunia digital, tetap mereka bisa kesempatan untuk belajar. Karena dengan ilmu lah mereka akan maju. Betul sekali. Kalau saya sih sederhana aja ya. Saya ingin, harapan saya ingin usaha dari Cemara Paper tentang kertas daur ulang ini semakin berkembang ke depannya dan karyanya diakui dan dihargai oleh masyarakat banyak. Amin. Oke, sekarang udah waktunya aku mereveal apa yang menjadi harapan kakak-kakak. Aku bacain ya. Oke.
I hope saya ingin Cemara Paper lebih maju lagi dalam usahanya dan lebih berkembang, juga karya lebih dihargai dan diakui oleh masyarakat banyak. Oke, terima kasih. I hope disabilitas bisa berkarya dan dihargai dunia. Baik, terima kasih. Amin, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk waktunya kakak-kakak. Semoga Cemara Paper lebih dikenal lagi dan di-appreciate lagi di lokal dan juga secara internasional. Amin. Terima Amin, kasih. amin. So, Hope People, thank you udah join sama aku hari ini mendengarkan kisah inspiratif dari Cemara Paper. Dan mungkin ada yang mau disampaikan oleh kakak? Ya, jangan kenali kami karena keterbatasannya, tapi kenali kami karena karya dan kemampuannya. Asik, keren. Oke, terima kasih. Again, Hope People, kalau kalian mau check it out, karya-karya dari Cemara Paper bisa dicek di Instagram Cemara Paper 08 sama di Google Maps Cemara Paper. Cemara Paper. Jadi jangan lupa check it out Instagramnya ya. Thank you so much for joining us. See you next time. Bye. Terima kasih.